muamalah, yaitu jual beli. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli al-bu'i bermakna pertukaran, dalam kurung al-mubadalah. Lafaz al-ba'i dan al-ziro memiliki kesamaan makna. Salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela, tanpa paksaan atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui. Definisi umum jual beli adalah proses transaksi pertukaran barang atau jasa penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga dan syarat tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memproses manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, hukum jual beli. Jual beli disyariatkan di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Allah berfirman, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah bersabda, afdhalul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrurin. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, pada dasarnya jual beli dihukumi halal sebagai sarana mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun kehalalan tersebut terikat dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah secara syariat. Lalu ada syarat jual beli. Syarat jual beli ada dua, sah dan tidak sah. Syarat jual beli sah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli. Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah, dan jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Jual beli tidak sah. Yang pertama, mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Yang kedua, mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli. Yang ketiga, persyaratan batil yang akadnya dianggap sah namun syarat tersebut dianggap batal, seperti penjual mensyaratkan tidak dirugikan saat menjual kepada pembeli. Yang kemudian ada rukun jual beli. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama, pelaku akad al-muta'akhidam. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan ma'khud alaih. Yang ketiga, nilai tukar harga. Yang keempat, sigot, ijab, dan qabul. Yang pertama, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli yang harus memenuhi syarat ahliyah, yaitu berakal dan balik. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini, transaksi dianggap tidak sah. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dan bermanfaat. Penjual harus memiliki hak untuk menjual barang tersebut. Yang ketiga, nilai tukar. Harus ada kesepakatan mengenai harga yang jelas antara penjual dan pembeli. Harga ini merupakan imbalan atas barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, sigot. Merupakan ungkapan atau pernyataan dari kedua belah pihak yang menunjukkan kesepakatan untuk melakukan transaksi. Ijab adalah tawaran dari penjual, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pembeli. Yang kemudian ada syarat objek transaksi. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus suci. Yang kedua, harus memiliki manfaat. Yang ketiga, harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya. Yang keempat, harus bisa diserah terimakan. Yang kelima, harus diketahui keadaannya. Dan yang keenam, harus ada dalam genggaman. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus suci.
Dalilnya adalah hadis riwayat Jabir yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harama bai'al khamri wal maitati wal hinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada beliau, bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai yang digunakan untuk memolesi perahu, meminyaki kulit, dan untuk dijadikan lampu penerang bagi orang-orang? Beliau menjawab, tidak. Sesungguhnya ia memperjualbelikannya adalah haram. Yang diharamkan adalah memperjualbelikannya sesuai dengan konteks pertanyaan Yahudi kepada Nabi dalam hadis tersebut. Atas dasar ini memanfaatkan lemak bangkai itu dibolehkan dan tidak haram, seperti digunakan untuk memolesi perahu atau dijadikan alat penerangan, kecuali jika dimanfaatkan untuk dijadikan makanan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, barang yang dijual belikan harus memiliki manfaat mutlak. Atas dasar ini tidak boleh memperjualbelikan hewan serangga, ular, dan tikus, kecuali jika hewan-hewan ini memiliki manfaat yang bisa diambil. Adapun kucing, serigala, harimau, dan singa yang dapat digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya boleh diperjualbelikan. Tetapi Rasulullah melarang keras memperjualbelikan anjing, kecuali anjing untuk menjaga rumah atau kebun yang oleh Abu Hanifah dipandang boleh diperjualbelikan. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk memperjualbelikannya. Jadi, jika transaksi jual beli terjadi sebelum pelaku transaksi mendapatkan izin dari pemilik barang sah, maka transaksi seperti ini termasuk kategori transaksi fuduli, yakni melakukan transaksi sebelum mendapatkan izin dari si pemilik sah barang yang ditransaksikan. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserah terimakan secara fisik. Sesuatu yang secara fisik tidak bisa diserah terimakan tidak boleh diperjualbelikan, misalnya menjual ikan yang masih berada di sungai atau di laut. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya, jenis, kuantitas, dan kualitas serta harganya. Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan, gharar. Dan yang keenam, barang yang diperjualbelikan harus ada di genggaman, mahbud, sudah di tangan. Masalah ini memiliki sejumlah perincian sebagai berikut. Dibolehkan memperjualbelikan warisan, wasiat, wadiah, atau segala sesuatu yang belum menjadi milik sepenuhnya, tapi dengan syarat memberi ganti terlebih dahulu atas barang yang diperjualbelikan tersebut sebelum dan sesudah barang sudah diterima. Orang yang membeli suatu barang juga dibolehkan menjual kembali barang itu, menghibahkannya atau mentasarufkannya, mengelola dan dengan tasaruf yang disyariatkan jika barang tersebut sudah diterimanya, dan jika barang tersebut belum diterima olehnya, ia tetap boleh mentasarufkannya dengan segala bentuk tasaruf yang disyariatkan kecuali memperjualbelikannya. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis atau macam-macam dari jual beli yang dilarang, bahkan diharamkan dalam agama. Kenapa diharamkan? Diharamkan dikarenakan di dalam jual beli ini, di dalam transaksi ini terdapat kemudaratan yang bisa menimpa pelaku atau orang lain. Pelaku tersebut bisa berupa penjual, bahkan pembeli. Oleh karena itu, agama mengharamkan atau melarang
terjadinya jual beli ini. Jenis jual beli yang pertama yaitu jual beli barang yang belum diterima atau ghairu maqbud. Jadi, memperjualbelikan barang sebelum diterima oleh penjualnya tidak diperbolehkan, sebab barang tersebut bisa jadi telah rusak di tangan penjual pertama, sehingga transaksinya menjadi transaksi yang gharar atau transaksi yang tidak jelas, mengandung kesamaran di dalamnya. Padahal transaksi gharar itu tidak sah, baik transaksi barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak, makhluk hidup ataupun benda, baik yang sudah diketahui kuantitasnya maupun yang juzaf. Yang juzaf adalah barang yang tidak diketahui secara pasti kuantitas dan kualitasnya. Dalilnya adalah Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aku telah membeli suatu barang. Apa yang halal dan haram bagiku, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika engkau membeli suatu barang, jangan menjualnya kembali sebelum engkau menggenggamnya atau menerimanya." Lanjut, jenis jual beli yang dilarang yang kedua adalah jual beli muslim atas muslim lainnya, atau menjual barang di atas penjualan orang lain. Jadi, diharamkan menjual barang di atas penjualan orang lain, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din." Tidaklah seseorang dari kalian menjual barang di atas jualan saudaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Jadi gambarannya adalah seperti yang dikemukakan oleh An-Nawawi. Ketika ada seseorang yang menjual suatu barang dan khiyarnya atau hak meneruskan atau membatalkan transaksi itu berada di tangan si pembeli, lalu penjual lain atau penjual kedua itu datang dan menawarkan kepada si pembeli itu agar membatalkan transaksinya dengan penjual pertama, dan penjual kedua akan memberikannya barang yang sama sebagaimana yang dijual oleh penjual pertama, tetapi dengan harga yang lebih rendah atau lebih murah. Jadi itu tidak diperbolehkan karena mengandung kemudaratan dan merugikan si penjual pertama. Lanjut ke transaksi atau jual beli yang dilarang selanjutnya adalah jual beli najash. Jadi, jual beli najash adalah praktik jual beli yang dilarang karena dianggap sebagai penipuan dan kecurangan. Islam melarang seorang muslim untuk melakukan transaksi ini. Contohnya ketika ada seorang menawar suatu barang yang dia tidak berniat untuk membeli barang tersebut, dan dia melakukan itu untuk menarik perhatian pembeli-pembeli yang lain. Ini tidak diperbolehkan karena sama dengan melakukan penipuan. Baik pelaku tersebut itu melakukannya karena kemauan sendiri atau dia memang bekerja sama dengan penjual, itu tidak diperbolehkan karena dia menjebak atau menipu pembeli lain untuk membeli barang tersebut. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan jual beli yang dilarang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah jual beli barang yang haram dan najis. Jadi Islam itu melarang seorang muslim untuk menjual suatu barang yang di dalamnya itu terkandung zat-zat yang najis atau haram. Sebagaimana ketika Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitat
wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di sini juga dikatakan bahwa dilarang untuk menjual sesuatu yang ditujukan kepada hal-hal yang haram. Sebagaimana orang yang menjual anggur yang ditujukan untuk membuat khamar, itu diharamkan. Selanjutnya adalah jual beli gharar atau spekulatif. Jual beli gharar adalah setiap aktivitas jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi atau perjudian. Allah Subhanahu wa taala melarang keras dan mengharamkan jenis jual beli seperti ini. Jadi, jual beli gharar itu adalah jual beli yang di dalamnya masih samar, adanya ketidakjelasan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam melarang jual beli gharar ini, sabdanya, "Naha Rasulullah SAW an yuba'a tamran hatta yat'am aw sawfun ala zuhri aw labanun fi dhar'in aw zamanun fi laban." Yang artinya Rasulullah SAW melarang menjual buah sebelum ia itu masak atau matang, dan tidak boleh dijual bulu domba yang masih menempel pada badan domba, dan tidak boleh menjual susu yang masih berada di ambing atau susu yang belum diperah. Jual beli yang dilarang selanjutnya adalah jual beli dua barang dalam satu akad. Maksudnya di sini adalah ketika seorang penjual menjualkan barangnya dengan dua harga dalam satu akad. Di sini tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakjelasan atau gharar yang membuat jual beli ini tidak sah, karena mengakibatkan si pembeli ini bingung untuk mengetahui dari harga barang tersebut. Jenis jual beli yang dilarang selanjutnya adalah jual beli urbun atau sistem uang muka. Jual beli urbun adalah seseorang membeli suatu barang dengan menyerahkan sebagian harga atau memberikan uang muka dulu kepada si penjual. Jika transaksi masih berlanjut, uang muka tersebut menjadi bagian dari harga barang yang telah disepakati. Namun, jika transaksi itu batal, maka uang muka itu menjadi milik si penjual sebagai hibah dari pembeli untuk penjualnya. Jenis jual beli selanjutnya yang dilarang adalah jual beli hutang dengan hutang. Aslinya mekanisme ini merupakan mekanisme jual beli utang dengan utang, yaitu sebagai contoh, utang dari Fulan ke Fulan dibeli dengan utangnya ke Pak Fulan. Contohnya di sini, ketika Fulan memiliki piutang ke Pak Blanko sebesar 100.000, Pak Blanko pun punya utang ke Pak Cecep sebesar 100.000. Karena kebesaran piutangnya sama dan Pak Blanko pun punya hajat untuk berpergian, maka Pak Blanko pun punya inisiatif mengalihkan piutang dari Fulan ke Pak Cecep, sebab Pak Cecep punya utang ke Pak Blanko sebesar 100.000 juga. Atau dalam kata lainnya, mengalihkan hutangnya ke orang lain. Ini tuh dilarang pada dasarnya. Sebagaimana dalam dalil, orang Islam itu dilarang jual beli utang dengan utang. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Untuk selanjutnya, jenis jual beli yang dilarang adalah jual beli innah.
Jual beli inah yaitu ketika seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang melibatkan perjanjian di mana pembeli membeli barang dengan harga yang dibayar secara kredit kepada penjual. Lalu ternyata barang tersebut ia ingin menjualnya kembali kepada penjualnya itu, kepada penjual yang dia awalnya membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ia membelinya. Itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah jenis jual beli yang dilarang. Jual beli antara orang kota dengan orang desa. Dalam hadis disebutkan, an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabi' hadirun ibadin da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah orang kota menjual kepada orang desa, biarkan manusia melakukan usahanya masing-masing. Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain. Jadi menurut para ulama tentang larangan orang kota menjual kepada orang desa adalah bahwa orang kota ini mengerti transaksi jual beli, mengerti barang dan komoditi, dan mengerti segala hal terkait dengan pasar dan harga pasar. Lantas ia memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang desa atau orang-orang kampung dengan menjual barang-barang kepada mereka. Ini tidak diperbolehkan karena dia mengandung kemudaratan, yang mana para penjual dari kota ini memanfaatkan kelemahan dari penjual desa untuk mendapatkan keuntungan semata. Jenis jual beli yang dilarang selanjutnya adalah jual beli musarroh, yang mana ketika penjual menahan susu yang ada pada binatang ternaknya agar menimbulkan kesan bahwa binatang tersebut memiliki banyak susu dan menaikkan harga dari penjualan ternaknya. Dalam perkara ini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menahan susu dari kambing atau unta agar terlihat gemuk. Barang siapa yang membeli binatang tersebut dan setelah diperah susunya ternyata tidak terlihat gemuk, maka ia boleh memilih antara dua pilihan yang terbaik. Ia dapat memilikinya atau mengembalikannya dengan tambahan kurma 1 sok. Jadi dalam hadis ini dilarang untuk melakukan jual beli musarroh. Akan tetapi ketika seorang pembeli sudah terlanjur membelinya, dia boleh memilih antara dua pilihan, boleh memelihara atau tidak mengembalikan lagi binatang ternak itu, atau dia memilih mengembalikannya kepada penjualnya. Akan tetapi dengan dia menambahkan kurma 1 sok. Seperti itu. Untuk jual beli selanjutnya adalah jual beli saat azan kedua pada hari Jumat atau pada saat azan Jumat itu berkumandang. Jadi, transaksi jual beli di waktu-waktu sholat wajib dan saat azan Jumat itu berkumandang diharamkan dan tidak sah. Demikianlah pendapat dari Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi jelas di sini bahwa ketika
azan Jumat itu berkumandang, diharamkan dan transaksi di dalam itu tidak sah untuk berjual beli. Yang selanjutnya adalah jenis jual beli yang diharamkan adalah jual beli muzabanah dan muhaqalah. Jadi jual beli muzabanah atau muhaqalah itu adalah jual beli yang ketika seorang penjual itu menjual kurma yang masih berada di atas pohon, atau menjual tanaman atau bijian yang masih berada di ladang. Jadi itu dilarang dikarenakan dia itu juga mengandung gharar tadi, mengandung ketidakjelasan di dalamnya atau masih samar-samar. Jenis dari jual beli yang dilarang atau diharamkan yang terakhir adalah jual beli yang dikecualikan, yakni ketika si penjual menyisakan sesuatu barang yang telah dijual kepada si pembeli dengan catatan barang tersebut masih majhul atau tidak diketahui barangnya. Sebagai contoh, ketika seseorang menjual suatu kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma atau pohon yang tidak diketahui, asal-usulnya itu tidak diketahui. Jadi ini tidak diperbolehkan karena menimbulkan kebingungan bagi si pembeli. Pembahasan selanjutnya adalah hikmah dari jual beli. Jadi, hikmah disyariatkannya jual beli adalah untuk mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan kemudaratan. Jadi adanya jual beli ini adalah untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa melibatkan kemudaratan di dalamnya. Jadi sebenarnya hikmah jual beli itu ada banyak lagi, tapi secara globalnya seperti